Shalom, kali kedua saya melayani di tempat ini. Yang pertama tahun yang lalu ya, saudara. Jadi nggak perlu perkenalan dari awal lagi, tapi yang saya mau bagi gitu, setiap kali saya datang ke daerah kota ini ya, Kecamatan Dua, Kecamatan Gambang, Bandengan gitu ya. Saya selalu teringat dengan masa kecil saya, karena waktu saya kecil, waktu saya masih SD, masih SMP, saya punya saudara di daerah sini ya. Jadi kalau saya ke Jakarta, saya nggak tahu itu ada Sudirman, ada Tamrin, ada Blok M, Melawai, nggak tahu. Saya tahu Jakarta itu Jembatan Dua, Jembatan Gambang, Bandengan gitu ya. Jadi setiap kali saya ke sini, saya kayak ke rumah, kayak ke masa kecil saya kembali. Berapa banyak saudara yang hadir hari ini merasa ada di rumah Tuhan? Yuk kita berikan tepuk tangan buat Tuhan yang baik. Kita ada di rumah Tuhan. Hari ini tema firman Tuhan adalah damai tengah badai hidup. Kita tahu kita hidup sekarang ini badainya banyak sekali. Kalau badai itu bisa diukur intensitasnya, mungkin ini badai level tertinggi. Saudara ya, perang yang berlangsung, perdagangan manusia, perubahan, dan seterusnya. Ini benar-benar badai yang sangat besar mana kita hidup sekarang ini. Saudara, ada sebuah fenomena alam yang unik tentang badai atau storm. Di mana dalam sebuah badai tempat yang paling tenang? Tebak saudara, kalau ada badai, ya, radiusnya bisa kilometer-kilometeran gitu. Tempat mana dalam badai itu yang paling tenang? Menarik, tempat yang paling tenang dalam sebuah badai adalah tempat yang disebut the eye of the storm. Pusatnya badai adalah tempat yang paling tenang. Nah, dengan fenomena yang unik ini saya mau bilang, kita mungkin ada di tengah badai, tapi kita tetap bisa hidup di dalam damai sejahtera yang Tuhan berikan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Mana Pak mau hindari badai? Iya, gue gak bisa hindari badai ini. Tapi kita ada di tengah badai, tetap di dalam ketenangan. Saudara, saya punya beberapa data yang mengkonfirmasi gak gampang hidup di tengah badai sekarang ini. Terutama buat generasi muda, tapi saya yakin ini bukan masalah umur ya. Saya cuma mau tampilin data saja. Satu dari tiga anak usia 10 sampai 17 tahun di Indonesia memiliki masalah mental. Satu dari tiga anak-anak kita. Separuh dari Gen Z punya masalah kejiwaan. Lebih dari separuh. Dan mereka yang mengalami masalah ini cenderung tertutup, terutama cowok. Dia tidak mau buka, bahkan kepada orang tuanya, juga kepada gereja. Mungkin masih bisa buka sama bestie, sama teman yang terbaik. Tapi kepada orang tua, kepada gereja mereka diem. Saudara ya. Jadi semua data-data ini meskipun ini mengkhawatirkan, cuma puncak dari sebuah gunung es yang lebih besar. Saudara, mungkin 5 tahun terakhir ini, tempat di mana saya melayani, lingkungan di mana saya melayani, saya kenal rekan-rekan pendeta, para pengerja gitu ya saudara. Tiba-tiba saya menemukan sebuah pola yang aneh, nggak tahu ini aneh nggak buat saudara ya. Anak-anak yang sekolah, mungkin ada yang SMA, ada yang kuliah gitu ya. Tiba-tiba mereka nggak mau kuliah, nggak mau sekolah. Bukan masalah bullying. Itu bullying membuat orang nggak mau sekolah, nggak mau kuliah. Ini bukan masalah bullying. Anak seorang pendeta, dia di tempat yang terbaik, Bandung. Saya tahu tempat itu karena dulu saya dari sana gitu ya. Wah, orang tuanya bangga, waduh kita nggak nyangka anak kita bisa diterima kuliah di tempat ini. Tapi begitu masuk semester berapa gitu, tiba-tiba, "Papi, aku nggak mau kuliah lagi, aku nggak tahan. Aku nggak bisa nyelesain kuliah ini, Papi. Aku mau keluar." Bayangin, udah bangga gitu bisa kuliah di tempat itu, tiba-tiba nggak ada alasan yang jelas. Ini anak ini dengan firman Tuhan, ikut sekolah minggu dari kecil. Papa mamanya melayani, sungguh-sungguh dengan Tuhan gitu ya.
Tiba-tiba terjadi yang seperti ini dan ini bukan satu dua, saya lihat ada banyak yang mengalami seperti ini. Karena saya percaya kita membutuhkan jawaban, kita membutuhkan yang namanya damai sejahtera. Saya mau ajak kita semua kalau kita ngomongin kita perlu damai sejahtera di tengah badai yang seperti ini. Saya nggak akan ngomongin prinsip psikologi, saya nggak akan ngomongin tips-tips psikologi, begini caranya kalau kamu pengen merasa damai. Saya nggak akan ngomongin itu semua meskipun itu semua baik ya, bukan berarti itu jelek gitu. Tapi saya mau ajak kita semua go back to the Bible. Amin. Gimana kita dapetin damai sejahtera itu? Go back to the Bible. Filipi 4 ayat 6, ayat 7, dan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan, ini versi bahasa Indonesia masa kini. Dari Lembaga Alkitab Indonesia yang saya lihat lebih mudah dimengerti mungkin ya bagi sebagian orang dibanding Alkitab yang standar yang biasa kita baca. Karena itu saya mau ajak kita semua baca versi yang agak berbeda ini ya. Yuk sama-sama baca 2, 3. Janganlah khawatir mengenai apapun, dalam segala hal berdoalah dan ajukanlah permintaanmu kepada Allah. Apa yang kalian perlukan, beritahukanlah itu selalu kepada Allah dengan mengucap terima kasih. Maka sejahtera dari Allah yang tidak mungkin dapat dimengerti manusia akan menjaga hati dan pikiranmu yang sudah bersatu dengan Yesus. Ayat 9, Allah sumber sejahtera akan menyertai kalian. So, apa yang Alkitab katakan tentang bagaimana kita bisa mendapatkan damai sejahtera? Alkitab katakan damai sejahtera bukan hanya sekedar hadiah atau pemberian. Memang damai sejahtera adalah pemberian gitu ya. Ini dia pemberian. Tuhan kasih hadiah kepada kita. Namanya apa? Namanya peace. Eirene bahasa Yunaninya. Damai sejahtera kita terima. Tapi ayat yang tadi yang ini kita baca, slide boleh geser slide-nya. Ayat ini juga bicara damai sejahtera itu bukan hanya pemberian, tapi tentang si pemberi damai sejahtera itu. Tadi ayat 9 katakan ada Allah sumber damai sejahtera. Saudara, ini prinsip yang sangat penting. Dan ada begitu banyak mungkin orang-orang yang tidak menyadari prinsip ini. Sehingga kalau ngomongin damai sejahtera selalu ngomongin tentang sebuah kondisi psikologi. Ngomongin damai sejahtera selalu ngomongin saya mesti dapetin nih hadiah ini. Tentu tidak salah, tapi bukan itu yang terpenting menurut Alkitab. Nah, saya mau ada yang bantuin peragaan saya lagi nih. Boleh ganti orangnya atau masih bawa bapak lagi? Ganti ya? Iya. Oke. Supaya jangan dipertuhankan ya Pak ya. Oke. Ini damai sejahtera. Ya. Berarti damai sejahtera ini siapa yang punya, siapa yang kasih? Allah sumber damai sejahtera. Oke? Saudara, sekarang saya tanya sama saudara. Kalau kita lagi di tengah badai hidup, kita pengen terima damai sejahtera. Biasanya kita doanya seperti apa? Tuhan, aku lagi sumpah Tuhan. Tolonglah Tuhan supaya aku damai, aku pengen damai sejahtera. Betul nggak? Fokus kita adalah ke pemberian yang namanya damai sejahtera ini. Kita lakukan segala cara gimana ya supaya damai sejahtera ini saya terima. Padahal seharusnya fokus kita kepada sang sumber damai sejahtera yang tadi Alkitab katakan Allah damai sejahtera. Allah sumber damai sejahtera. Yang mengerti ini katakan amin. Jadi dari mana orang bisa dapatkan damai sejahtera? Bukan dari dalam internal perasaan kita. Tentu damai sejahtera kalau kita terima betul-betul kita akan rasain adem gitu ya. Tapi sumbernya bukan dari sini. Juga bukan dari keadaan atau kondisi luar. Waduh, kalau dari kondisi luar kita gawat, kita lagi di tengah badai sekarang. Tapi damai sejahtera ditentukan oleh karakter Allah yang menganugerahkannya.
Damai sejahtera ditentukan oleh si pemberi damai sejahtera itu. Kita terima atau tidak damai sejahtera itu tergantung apakah kita fokus, kita menyadari, kita punya hubungan, kita mengalami sang sumber damai sejahtera itu. Tidak ada cara yang lain. Di psikologi boleh, salah, cari tempat untuk healing, boleh, nggak salah gitu ya. Tapi jangan minum minuman keras, jangan yang lain-lain. Fokus kepada siapa? Allah sumber damai sejahtera. Kalau kita fokus kepada sang sumbernya, maka damai sejahteranya kita dapatkan atau enggak? Kita dapetin. Tapi kalau kita fokus kepada hanya damai sejahteranya, jangan-jangan damai sejahtera berasal dari sumber yang salah. Jadi itu bukan damai sejahtera yang asli, damai sejahtera yang palsu. Tapi kita ambil aja. Kenapa? Karena kita enggak fokus kepada sumbernya. Fokus kepada sumbernya, amin. Fokus kepada Allah, sumber damai sejahtera. Dan kalau kita lakukan itu, sesuatu yang supranatural terjadi nih, saudara. Supranatural. Tadi dikatakan orang nggak mengerti, dikatakan tadi sejahtera dari Allah yang tidak mungkin dapat dimengerti manusia. Damai sejahtera yang melampaui akal pikiran kita akan alami, yaitu damai sejahtera yang akan menjaga hati dan pikiran kita. Saudara, ini kata-kata yang penting. Damai sejahtera itu menjaga ya, hati dan pikiran kita. Kenapa Paulus di dalam surat Filipi tadi memakai kata menjaga? Karena waktu Paulus hidup, yang namanya damai, peace, ya, hanya bisa diperoleh kalau ada kekuatan militer. Sampai hari ini juga sama gitu. Kita mau damai gitu ya, tapi kerahkan dulu nih semua peralatan perang gitu kan saudara. Zaman dulu tidak ada peace, tidak ada damai sejahtera kalau nggak punya kekuatan militer gitu saudara. Jadi saudara, gimana supaya ada damai di dalam sebuah kota? Harus ada tentara yang menjaga pintu gerbang kota itu. Harus ada kekuatan militer supaya jangan sampai ada kerusuhan masuk ke kota, jangan sampai ada kejahatan masuk ke kota. Si tentara serdadu Romawi ini harus menjaga. Nah sekarang Paulus bilang kepada jemaat di Filipi, kepada jemaat di House of Prayer hari ini, yang jagain kamu bukan tentara, yang jagain kamu damai sejahtera. Mana dijaganya? Hati dan di pikiran kita. Kenapa yang dijaga di sini dan di sini? Karena di sinilah peperangan terbesar di dalam hidup kita terjadi. Peperangan terbesar terjadi di mana? Dan di hati kita. Karena itu Tuhan kirim penjaganya namanya damai sejahtera. Kalau kita fokus kepada Allah sumber damai sejahtera, maka damai sejahtera itu akan menjaga hati dan pikiran kita. Bagaimana kita mengalami damai sejahtera pada saat kita berfokus kepada Allah sumber damai sejahtera. Apa yang terjadi kalau kita fokus kepada sumbernya, apa sih yang terjadi? Jadi sekali lagi saya nggak mau ngomongin prinsip psikologi di bar ini, saya mau ngomongin Bible, saya mau ngomongin firman Tuhan. Kita pengen lihat yang pertama, apa yang terjadi ya. Bagaimana sampai kita kok bisa ngalamin damai sejahtera kalau kita fokus kepada Allah sumber damai sejahtera. Yang terjadi adalah Allah sumber damai sejahtera memberi kemenangan. Roma 16 ayat 20, kali lagi Paulus pakai bahasa peperangan. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Saudara, di dalam badai kehidupan, biasanya yang terjadi adalah keraguan-raguan. Saya bisa nggak lewati badai yang seperti ini? Badai yang seperti ini apakah akan menghancurkan hidup saya atau enggak? Depresi yang anak saya alami ini akan mengakhiri hidup anak saya atau enggak? Kekacauan di rumah tangga yang saya alami ini akan mengakhiri rumah tangga ini atau enggak? Di tengah-tengah badai kehidupan selalu terjadi keraguan-raguan. Kita menang atau kalah? Betul atau betul saudara?
Kalau kita fokus kepada Allah sumber damai sejahtera, Roma 16 ayat 20 katakan, dia berkata begini, Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Jadi gimana damai sejahtera itu bisa kita peroleh dari sang sumber itu? Karena sang sumber itu memberikan kepastian akan kemenangan. Badai yang kita lalui, yang biasanya menggoyahkan iman kita, yang biasanya membuat kita nggak bisa lihat lagi pengharapan, yang biasanya membuat kita ragu-ragu, kita bisa lewatin nggak ya, kita bisa menang nggak ya. Kali ini, pada saat kita berfokus kepada Allah sumber damai sejahtera, jaminan kemenangan itu diberikan, sehingga damai sejahtera itu kita terima. Ayo, kita lewatin badai sekali lagi ya. Siapa sih yang bisa menghindari badai ini? Ayo kita lewatin badai ini dengan fokus kepada sumber. Ayo kita lewatin badai ini dengan sebuah iman sang sumber itu akan memberikan kepastian kemenangan. Dan pada saat kita punya kepastian kemenangan, seluruh hidup kita akan berubah. Kalau kemenangan belum pasti, kita lewatin jalan dengan gontai, dengan goyah. Aduh, menang atau enggak ya? Gontai, goyah. Kalau kemenangan belum pasti, kita jatuh, mau bangun kayaknya berat banget, betul enggak? Tapi kalau kemenangan udah pasti, langkah kita akan tegap. Kalaupun kita jatuh, kita akan segera bangkit dan melanjutkan perjalanan. Kenapa? Karena kemenangannya sudah pasti. Kalau ini bukan firman Tuhan, kita akan bilang ini cuma teori Pak. Ya benar, kalau ini bukan firman Tuhan, ini teori. Tapi karena ini firman Tuhan, ini bukan teori. Saudara yang mendengarkan firman Tuhan, imannya akan bangkit. Kalau di sini ada iman yang kerdil, ada iman yang mati, ada iman yang tertidur. Dengar, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Pada saat kita mendengarkan firman itu hari ini, sungguh-sungguh percaya, maka iman kita akan bangkit. Dan iman itu akan bekerja, menuntun kita menerima jaminan kemenangan dan memperoleh damai sejahtera. Wow, betapa luar biasanya. Kita punya Allah sumber damai sejahtera. Namun, saudara, di dalam perjalanan kita ini, melewati badai, kita punya jaminan kemenangan dari Tuhan, tapi kita suka tergoda pengen cepat-cepat menang. Betul atau betul saudara? Pengen, coba lihat deh, cek ya. Investasi bodong, kapan munculnya kira-kira? Gampang ditebak. Investasi bodong akan semakin banyak saat krisis terjadi. Sekarang, gitu ya, akan banyak. Kenapa saudara? Iya, karena orang pengen quick fix. Orang pengen shortcut, orang pengen jalan pintas. Dan itu terjadi saudara ya. Umat pilihan Tuhan, Israel, zaman Nabi Yesaya hidup, mengalami hal tersebut. Jadi godaan terbesarnya adalah jalan pintas. Israel pada waktu itu lagi diserang sama musuh. Musuh ini bisa menghancurkan seluruh Israel. Mereka takut. Tapi ketika mereka takut, mereka kan harusnya lihat ke atas ya. Namanya umat pilihan Tuhan ya Israel. Itu tentu percaya Tuhan kan. Itu tahu ada Tuhan kan. Dia harusnya lihat ke atas gitu. Mereka nggak lihat ke atas. Mereka pikir kalau lihat ke atas jalannya panjang. Disuruh bertobat, disuruh doa, disuruh puasa. Waduh jalannya panjang banget. Lebih baik saya cari jalan yang lebih pendek. Dia nggak lihat ke atas, Israel nggak lihat ke atas, Israel tengok kiri kanan. Mana jalan paling cepat? Jalan paling cepat waktu itu adalah supaya mereka terhindar dari pemusnahan massal oleh kekuatan musuh yang mencoba menyerang mereka ya. Jalan tercepat adalah minta bantuan negara yang punya kekuatan militer besar, yaitu Mesir. Mereka cari Mesir. Tapi Tuhan ngomong apa lewat Nabi Yesaya? Lihat ayat ini. Beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Kalau kamu percaya, kamu punya Allah sumber damai sejahtera. Kalau kamu percaya dia memberikan jaminan kemenangan itu, kamu pasti menang. Kamu akan diselamatkan dan di dalam tenang dan percaya itulah terletak kekuatanmu. Tapi sayang sekali kamu gak mau lakukan itu. Saya yakin hari ini Tuhan bukan hanya ngomong tentang Israel. Puluhan tahun yang lalu. Tuhan ngomong kepada kita hari ini, umat Tuhan. Ya, umat Tuhan bukannya Israel saudara, kita semua umat Tuhan, haleluya. Kamu gak mau, kamu enggan. Kamu berkata bukan,
kami mau naik kuda dan lari cepat, kami pengen jalan pintas. Sayang sekali, Tuhan bilang gini, jalan pintas itu tidak akan menolong kamu, kamu akan lari dan kamu akan lenyap. Musuh akan menghancurkan kamu, Mesir tidak bisa menolong kamu. Saudara, saya berdoa jangan tergoda jalan pintas. Fokus sama sumbernya, maka kita tidak akan tergoda jalan pintas. Tapi kalau fokus sama damai sejahteranya, kita bisa tergoda dengan jalan pintas dan kita tidak mempedulikan sumber. Boleh ingatkan kiri kanan, jangan ambil jalan pintas. Ambil jalannya Tuhan. Kalau kita fokus kepada Allah sumber damai sejahtera, kita akan menerima damai sejahtera. Caranya apa? Tuhan kasih jaminan kemenangan. Ya. Nomor 2, Tuhan mengerjakan pemulihan. Lihat ayat ini, 1 Tesalonika 5:23, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Baik, ayat ini kita ganti dengan kata kita ya saudara, lalu kita baca sama-sama. Oke? Kata kamu atau tubuhmu diganti dengan kata kita. Lalu kita baca sama-sama, siap ya? 2, 3. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kita seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, ini ayat yang sering disalah mengerti. Salah mengertinya bagaimana kita diminta untuk membuat supaya roh, jiwa, dan tubuh kita tidak bercacat celah. Tentu Tuhan mau kita sungguh-sungguh ya, kalau ikut Tuhan betul. Jangan sembarangan semua dunia ditabrak. Jangan hidup dengan prinsip-prinsip dunia. Yes, betul banget. Jangan tabrak larangan-larangan Tuhan. Yes, betul banget. Mau bilang hari ini, kita tidak mampu membuat roh, jiwa, dan tubuh kita tidak bercacat celah. Apakah ada saudara ruangan ini yang percaya bahwa seseorang meninggal dipanggil Tuhan gitu ya, tergeletak ada di peti mati. Anda percaya nggak yang ada di peti mati itu sempurna? Siapa yang percaya dia sempurna? Nggak ada yang percaya ya. Kalau begitu firman Tuhan ini digenapinya kapan? Orang yang mati aja belum sempurna. Firman ini bilang roh, jiwa, dan tubuh akan pulihkan, dipelihara dengan sempurna. Dan itu tidak terjadi dengan di masa yang diakhiri dengan kematian yang kita kenal itu. Ada banyak yang belum sempurna, dia udah meninggal. Jadi saudara kalau kita hidup seperti ini gitu ya, seringkali kita lihat aduh mati, belum sempurna. Aduh kita doain seseorang, aduh gak sembuh, malah kita doain, malah dia mati. Saya harus terus terang sama saudara, banyak teman-teman pendeta saya yang udah takut doain orang sakit. Kenapa? Karena kebanyakan statistiknya banyak yang mati dibanding yang sembuh gitu ya, pada saat didoain. Lama-lama dia bilang, oke orang lain aja deh kayaknya, itu yang doain. Nah, demikian juga dengan saya. Saya bertanya, Tuhan, gimana ya Tuhan ya, kita doain kok mati? Apa Tuhan gak dengar doa kita? Bagaimana dengan keluarga yang, wah Pak Pendeta juga datang, doain berkali-kali. Tapi tetap orang yang sakit itu dipanggil oleh Tuhan. Apakah kita bisa tetap percaya ayat ini? Semoga roh, jiwa, dan tubuh kita dipulihkan atau terpelihara dengan sempurna, dengan tidak bercacat celah. Apakah kita masih bisa percaya? Jawabannya iya, kita masih bisa percaya. Karena ini akan terjadi pada saat Yesus datang kembali. Ini belum terjadi, ini akan terjadi. Kita tidak boleh lihat kehidupan kita sekarang dengan apa yang sudah terjadi, apa yang nanti 5 tahun akan terjadi. Kehidupan kita tidak berakhir hanya dengan kehidupan yang sekarang. Amin saudara. Kehidupan kita akan lanjut sampai kedatangan Tuhan Yesus, sampai kita semua masuk surga. Ketika kita mengerti ini, kita sekarang bisa bilang, oke, saya doain orang kanker stadium 4, gak disembuhkan. Bukan berarti Tuhan tidak menjawab doa kita. Tuhan menjawab dengan cara yang dia kasih damai sejahtera. Dia kasih jawaban dengan cara yang lain. Saudara, saya pernah melayani
orang ibu. Pada yang pertama saya saksiin yang lain, yang lain lagi nih saudara gitu. Gak tahu kenapa saya banyak melayani orang-orang yang seperti ini. Seorang ibu, suaminya sudah meninggal, jauh dari sanak saudara, dia hanya tinggal dengan anaknya yang waktu itu masih SD, saudara. Kanker stadium 4, cervix. Anak masih SD. Dia harus setiap hari siapin makanan untuk anaknya. Satu ketika udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Seluruh tubuhnya habis. Aduh, kita besukin anggota cool ya. Kalau di sini namanya live, betul ya. Komsel namanya live. Ini mama ini gak berdaya, terbaring dengan tulang belulang di tubuhnya. Anaknya masih sekolah. Siapa yang siapin masakan? Siapa yang kasih makanan untuk orang ini? Gak bisa masak. Yang kasih masakan, yang tolong anaknya adalah sesama anggota cool. Anggota live. Memang betul. Kita doain. Kok kayaknya gak sembuh ya Tuhan ya. Sampai pada akhirnya dia dipanggil oleh Tuhan. Tapi kita melihat di tengah-tengah situasi seperti itu, saudara, saya melihat anaknya tolong gitu ya, ada yang tolong anggota kulnya. Saya saksikan, luar biasa nih, saya saksikan nih, saksian ini di sebuah gereja di Jakarta, bukan di sini. Saya saksikan, tiba-tiba habis kebaktian saudara, ada orang deketin saya. Pak, saya mau bilang terima kasih Pak. Maksudnya apa? Terima kasih. Terima kasih udah kasih kesaksian. Bukan Pak. Yang Bapak saksikan tadi, saudara saya. Jadi yang tolongin dia bukan saudaranya, yang tolongin dia adalah anggota kulnya. Jadi orang-orang bisa melihat, waduh memang gak ditolong, gak sembuh. Tapi Tuhan bekerja dengan cara luar biasa menghadirkan damai sejahtera yang anaknya bisa lanjutkan sekolah, bisa dapetin saudara yang mau pelihara dia. Berikan dulu tepuk tangan buat Tuhan saudara. Jadi damai sejahtera itu hadir dari Allah sumber damai sejahtera dengan cara dia mengerjakan pemulihan yang sempurna. Pemulihan yang mungkin tidak berakhir dengan kehidupan ini. Kalau ada yang disembuhkan, amin. Kita masih percaya ada yang disembuhkan, kanker stadium 4, percaya ya. Saya kenal beberapa orang langsung gitu ya, jadi gak mungkin dibantah itu. Kalau ada yang disembuhkan itu ibarat hidangan pembuka. Siapa yang tahu kalau ada restoran itu suka ada hidangan pembuka dan hidangan utama dan hidangan penutup. Kalau ke restoran Korea, hidangan pembukanya sayur-sayuran, kimchi. Orang Korea bilang begini, kalau Anda terima hidangan pembuka kimchi nggak enak, nggak usah dilanjutin hidangan utama sama karena pasti nggak enak juga. Tapi kalau kimchi hidangan pembukanya enak, semua hidangannya akan enak. Saudara saya mau bilang begini, kalau Tuhan masih sembuhkan kanker stadium 4 di dunia sekarang ini, itu hidangan pembuka dan kita bersuka cita untuk hidangan pembuka, tapi jangan lupa ada hidangan utama. Nih ayat ini. Semua orang akan dipulihkan dengan sempurna sehingga kita rasakan aduh ada damai sejahtera apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Jangan pembuka aja, Bapak suka doain kan orang sakit ya. Kita lihat mujizat, kita lihat hidangan pembuka, tepuk tangan. Apalagi hidangan utama ya saudara. Puji Tuhan. Yang terakhir, kalau kita fokus sama sumber damai sejahtera, maka damai sejahtera itu akan datang. Gimana ya datangnya gitu ya. Yang pertama, kita dikasih jaminan kemenangan. Yang kedua, kita dikasih janji pemulihan yang sempurna. Dan yang ketiga, ini dia. Kita dikasih kepastian bahwa hidup kita ini bermakna, punya arti dan Tuhan mau pakai kita. Ibrani 13 ayat 20 dan ayat 21. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati. Gembala agung segala domba yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya. Saudara ternyata Tuhan melihat hidup kita semua itu berarti dan punya makna. Karena itu Tuhan perlengkapi kita untuk melakukan kehendak. Dalam badai kehidupan seringkali yang terjadi adalah orang tersebut, orang yang mengalami badai tersebut dibuat oleh situasi kondisi, dibuat oleh iblis. Melihat hidupnya tidak bermakna. Saya gak dapetin di dia, belahan jiwa saya, hidup saya gak bermakna. Saya gak dapetin
pekerjaan yang saya kejar mati-matian. Bahkan sekarang saya di PHK, hidup saya nggak bermakna. Saya belum mengalami pemulihan keluarga seperti yang Tuhan janjikan, hidup saya nggak bermakna. Itu tipuan. Firman Tuhan bilang, apapun yang kamu alami, Tuhan memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya. Saudara dan saya punya arti penting di mata Tuhan. Hidup saudara dan saya dipakai untuk melakukan kehendak-Nya. Bukan hanya kami yang pelayan Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk melakukan kehendak-Nya. Bukan kami dan para pelayan Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung. Tapi kita semua hidup kita penting di mata Tuhan. Katakan kiri kanan, hidup kamu penting di mata Tuhan. Karenanya Dia memberikan segala yang kita perlukan untuk melakukan kehendak-Nya. Dan kalau kita rasakan itu, iya ya hidup saya bermakna ya, hidup saya penting ya. Kita terima damai sejahtera. Satu ketika saudara, ini saya belum saksikan di ibadah yang pertama. Salah seorang anak muda di tempat kami, pelayan Tuhan, cinta Tuhan. Talenta pelayanannya bagus, dia WL. Dia masih muda, masih umur 20-an. Belum menikah. Pas saya bilang, hebat nih anak muda. Satu ketika, dia putus sama pacarnya. Dia pikir, putus sama pacar masalah besar atau masalah kecil? Tergantung umur ya, yang umurnya agak tua bilang masalah kecil. Saya bilang sih masalah besar ya, kalau yang udah pernah ngerasain. Jadi saya pikir, aduh anak mah kerohaniannya luar biasa lah. Pacar kecil, dia pasti, aduh saya salah. Anak ini, yang ngomong sama papa mamanya, yang ngomong sama gembalanya, dia merasakan putus dengan pacarnya itu, sampai dipikir-pikir, kenapa ya putus ya, apa yang terjadi ya, overthinking ya. Pada saat dia pikir-pikir, dia mulai bilang, ngapain ya susah-susah begini ya, kayaknya bunuh diri, masuk akal. Sampai ingin bunuh diri, tapi udah bisa melihat bunuh diri masuk akal. Macam-macam, kenapa bisa putus? Udah mau bunuh diri, karena melihat yang gak punya makna lagi. Apa yang terjadi saudara? Kalau punya Allah sumber damai sejahtera, dia bisa lakukan apapun. Dia kirim penolong tuh, kirim penolong. Bukan kirim pendeta, bukan kirim konselor, kirim teman SMA, telepon dia, hey, lu di mana sekarang? Kita udah lama gak ketemu nih, main dong ke rumah gua. Ya, bukan percakapan rohani, udah stres, udah berpikir bunuh diri, masuk akal. Telepon sama teman SMA-nya, ya udahlah gua ke rumah lu deh ya, oke. Wah, ngomong macam-macam. Gak ngomongin ayat firman Tuhan, gak ngomongin masalah gereja, sama-sama anak Tuhan nih. Ngomongin pelayanan, ngomong aja kayak temen gitu. Percakapan antara dua orang temen. Tiba-tiba anak muda yang udah berpikir bunuh diri, kayak alamin kelepasan. Ya tuh masih ada teman yang seperti ini, ngapain gua bunuh diri. Sejak saat itu anak muda ini kan oleh Tuhan, dia kembali melayani hari ini. Bukan saja dia tidak jadi bunuh diri, tapi pelayanannya semakin dipakai oleh Tuhan. Berikan dulu tepuk tangan buat Tuhan. Hidup kita penting di mata Tuhan dan itu bisa memberikan kepada kita damai sejahtera.